Arsitektur Universitas Parahyangan. Kepada Civitas Academy, kepada para profesional, bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Saya mau membicarakan satu narasi. Bayangkan Anda berdiri di lorong panjang yang tak berujung. Rasa asing, rasa tenang, atau juga rasa sedikit mengganggu. Selamat datang teman-teman di dunia liminal space, konsep ruang yang membangkitkan rasa transisi dan ketidakpastian. Ada yang pernah dengar film The Shining nggak? Yang mainnya Jack Nicholson. Pasti pada nggak tahu ya. Ya dia film aktor lawas deh. About what it means to be old. While on a trip that makes him discover certain things about a portrayal of the Joker in The Dark Knight, Jack Nicholson had already played Batman's archenemy in this in hilarious situations that turns Melvin Udall, played by Jack Nicholson, relatively small but important part, playing a womanizer and an alcoholic retired. His performance as Colonel Nathan R. Jessup and his final monologue against actor Tom Cruise, the opportunity to put aside the comedy films and return to playing a rude thanks to his performance of Jack Gittes, which earned him his third Oscar nomination. Another actor playing Randall McMurphy, We Can't. No actor other than Nicholson could Day-Lewis, who has won 3 Oscars for his stunning performances. Did you guess the answer? Nicholson's most memorable and important performances. Who doesn't remember the terrifying scenes with Jack Torrance? Tapi film ini banyak menarik perhatian, kenapa? Karena film ini banyak sekali diulas, dia banyak mengambil tempat-tempat syuting di sebuah kondotel. Kalau sekarang istilahnya kondotel atau apartemen kalau dulu ya. The camera scrolls from one end of the lounge to the other, giving a full view. Inside the Torrance's apartment, we find windows in the living room, bedroom. To go through the film scene by scene and draw maps of. There's an exit sign posted up on the right wall. Due to the bathroom window being at a rental scene, Danny first passes room 237 on the far wall. But look at the background. Di mana memang karena film ini horor dan thriller, gitu horor thriller. Jadi dengan nuansa hotel pada tahun 80-an itu terlihat sangat mencekam sebagai liminal space. Jadi teman-teman, sebelum saya mau mulai masuk ke sini, poinnya teman-teman adalah, tadi seperti yang digambarkan ya, banyak sekali ruang-ruang yang kadang kalau dalam film tadi jadi membuat film itu kan lebih mistis gitu ya, lebih misterius, right? Karena ada sebuah nuansa yang dia ciptakan, kemudian tadi banyak hidden spot gitu ya. Itu lebih dalam lagi karena memang ada unsur psikologinya. Nah, tapi the question is, what is the main course for our question today regarding our topic, the liminal space. Nah, ini sebetulnya tema yang begitu menarik di kalangan arsitektur, terutama arsitektur yang ada hubungannya dengan dead space, terutama ada hubungannya dengan adaptive reuse juga gitu ya. Nah, kita tentunya akan ada tamu Mind Talks yang memang ahli yang bisa saling berdiskusi mengenai ini. Ini yang akan menjadi bahan eksplorasi kita berdiskusi bersama tamu kita. Dia ini senior executive level, dia spesialis di bidang manajemen pusat perbelanjaan. Untuk orang yang satu ini gua tahu bener nih, dari mulai dia contribute hampir di semua mall di Bandung yang teman-teman pernah datangi, itu pasti pernah dapat sentuhan tangan dari narasumber kita satu ini. Semua mall-mall, you name it. Tentunya banyak sekali pengalaman dari mulai dia menangani mall yang dilakukan renew design ataupun build dari baru. Pengalaman jam terbang tinggi as a specialist, please welcome on the stage
Kang Satria Nasir. Ya, nama saya Muhammad Satriawan atau biasanya dipanggil Ian. Betul, saya sudah hampir 23 tahun hidup dan berinteraksi di ekosistem mall. Jadi kalau Bandung tuh hampir semuanya lah. Terakhir karya saya ada di 23 Pascal, Bandung. Yaitu pada 2016 kita bikin konsep shopping center itu di Pasir Kaliki, Pascal sampai dengan kemarin. Ya, jadi pernah kita juga bangun ada 3 iconic mall, jadi Trans Studio Mall juga pernah kita build juga dari 2001 sampai 2005 saya di sana. Terus juga di Lipo itu BIP dan IP kita build juga di Bandung Trade Center, the first trade center di Bandung. Ya. Ada satu bank di Bancai. Nah, bangunan ini ceritanya mall pertama di ya, kalau kita lihat dari tahun 80-an ya. Nah, ini pertama. Oke, next. Jadi luminal space itu adalah dalam pengertian arsitektur ruang transisi atau ruang yang berada di antara ruang dengan fungsi yang berbeda. Tadi kalau di hotel itu kan antara kamar dan resepsi itu kan ada koridor. Nah, itu salah satu ruang terminal. Nah, nanti kita akan bedah bagaimana dari segi desain yang ruangan gelap, yang ruangan negatif ini menjadi fungsi yang lebih bagus. Jadi mungkin ada yang sudah tahu gedung ini dia beroperasional pada tahun 80-an, mall shopping center yang pertama di Bandung. Tapi sekitar 5-7 tahun udah mati. Ya. Kemudian kami dipercayakan untuk mengelola mall ini. Ya, namanya Rumah Matahari dulu. Oke, next. Nah, ini before and after-nya. Jadi desain ini ada beberapa konsep yang akan kita sampaikan. Ini juga termasuk dari luminal space kalau kita lihat dari tata ruang kota. Kalau dari segi makro ya, nanti kita akan bahas dari segi mikronya. Next. Ya, ini ada terdapat di tourist area. Ini adalah salah satu dead end space juga. Kalau kita bicara dari tata kota. Karena gedungnya di ujung dan tidak berfungsi menjadi menjadi lahan mati. Ya, luminal space juga ini. Nah, mengapa kita bikin shopping center di sini? Karena memang kita lihat areanya tuh. Ada turis area, ya Braga kan. Ada office area, di situ kan banyak kantor, ya. Terus ada komersial area, ada banyak pasar baru dan segala macam. Jadi secara fungsi, tadinya gedung yang mati, kita rubah konsepnya menjadi commercial space. Next saja. Ya. Kita adaptive reuse. Karena memang kita lihat gedungnya ini sudah ada, bagaimana caranya dari segi konsep kita hanya mengurangi sebagian elemen, menambahkan sebagian elemen yang cocok dengan konsep. Jadi kita tidak akan bongkar semuanya karena memang dari economic financial accountingnya kita lebih baik ini. Terus ada konsepnya juga bipolic. Jadi memang tanaman-tanaman kita buka, kita berikan dari sisi arsitekturalnya. Terus saja permeable. Jadi memang open area semuanya, karena kita lihat tadi ya dari konsep ruangannya. Next. Ya, untuk adaptive reuse, ya ini kita dari awal sampai akhir, nggak banyak perubahan ya, yang ada. Next. Banyak yang belum pernah lihat ya, sailing seperti ini di gedung lama. Ternyata ya konstruksinya seperti ini. Ini yang kita pertahankan. Ya, next. Nah ini biofilic. Oke, next. Next. Nah interior implementationnya di ini. Ya. Banyak tanaman-tanaman, banyak tempat duduk, open area, open space. Next. Nah kalau ini permeable, jadi kita buka, jadi nggak ada sekat-sekat, ya semua orang bisa masuk, nggak kayak masuk center pada umumnya.
dia hanya ada gate, ruang masuk tertentu. Kalau ini kita open space, semua bisa akses. Jadi kalau kita berbicara mengenal liminal space, nah ini design solution bagaimana kita mengantisipasi atau bagaimana dari segi desain kita itu mengakomodir liminal space-nya. Jadi dalam koridor-koridor, bisa dilihat di sini ya, dalam koridor-koridor itu kita menambahkan tanaman-tanaman. Ya, jadi kalau kita lihat tadi film kan koridor yang panjang, kalau kita kasih tanaman-tanaman itu orang lebih mungkin akan duduk-duduk di situ, akan tidak boring melewati area tersebut. Oke, next. Next. Ya, oke. Nah, ini juga liminal space itu adalah tangga. Ya, itu area mati adalah tangga. Nah, di shopping center ini kita biasanya kalau di mall-mall kan orang naik tangga itu kan pakai eskalator. Nah, di sini kita pakai tangganya tangga manual, tangga putar. Ya, kita mau ngajak orang-orang itu agar naik tangga dengan tangga putar. Jadi tempat ini kita bikin estetik. Ya, jadi orang bisa foto-foto di situ dan dia bisa naik tangga di situ. Ya, next. Ya, nah ini kita bilang transformation to destination. Jadi yang koridor-koridor yang gelap, koridor-koridor yang panjang, itu kita kasih tanaman-tanaman. Lantainya kita kasih rumput-rumput. Ya, sehingga itu bukan dead end space lagi, tapi jadi destination space. Jadi orang datang di situ, orang pengen jalan, orang pengen rasakan experience-nya, bahkan dia foto-foto di situ. Oke, next. Nah, ini design solution dalam liminal space. Jadi banyak dead end ya. Kalau di koridor itu kan banyak dead end. Di mall itu kan banyak dead end. Nah, secara fungsi ini bisa dirubah ya dengan kita kasih meja, kita kasih kursi, itu menjadi coworking space atau creative room. Yang tadinya orang nggak mau ke situ, ya dengan kita kasih beberapa elemen-elemen arsitektur, akhirnya ini menjadi tempat destinasi. Orang dapat duduk berlama-lama di situ bahkan. Ya, jadi ini salah satu design solution bagaimana kita mengantisipasi liminal space ini dari sisi arsitektural.